Oke, tema dari pembicaraan kita kali ini adalah penderitaan atau samsara atau tidak memuaskan. Jadi apa yang kita lihat di fenomena yang bergerak terus, dinamik, dan fenomena ini saling bergerak ini, itu tidak memuaskan begitu loh, tidak bisa kita genggam. Dan tidak bisa kita genggam itu ya penderitaan ya. Maksudnya penderitaan tuh kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang long lasting ketika kita menggenggam sesuatu yang bergerak terus. Nah itu kan berarti fakta ya. Sesuatu yang bergerak terus kita genggam tidak bisa kita menemukan kebahagiaan di situ. Jadi itu fakta, dan itu tidak berarti kita menjadi apatis gitu, tidak. Contohnya misalnya saya dengan istri begitu ya. Tentu kami sangat berkah gitu, sangat bersyukur atas perjalanan ini gitu ya. Tapi kalau saya genggam kebahagiaan saya pada istri saya secara sadar gitu, apalagi ya, itu kita tahu pasti mengecewakan gitu. Wong sudah nggak digenggam secara sadar aja, ada bawah sadar yang masih menggenggam juga. Bisa dipahami ya, sudah nggak digenggam secara sadar, secara prinsip udah tahu nih, itu aja ada bawah sadar, ada satu kekotoran batin yang masih menggenggam. Nah, padahal kita nggak manual. Nah, itulah kita kemudian mengolah. Padahal secara sadar ya tahu ini mengecewakan, tidak memuaskan. Tapi ada kekotoran batin yang menggenggam. Dan itu tidak untuk kita lawan loh. Tapi justru untuk kita minum teh bersama dengan kekotoran batin ini. Kita hadir dan kita kayak bernafas bersama dengan mereka. Karena hakikat semua kotoran batin itu murni hakikatnya. Tapi dia terkungkung oleh satu ikatan-ikatan kebodohan batin. Padahal ya seperti di bendera di belakang saya ini, kemarahan itu apabila diolah adalah kejelasan dan ketegasan. Kesedihan apabila diolah adalah satu kontemplasi tentang penderitaan. Minder apabila diolah adalah satu rendah hati yang sehat. Sombong apabila diolah adalah satu kesyukuran yang sehat. Jadi memang kita tidak melawan, tapi kita justru hadir bersama, memurnikan. Memurnikan tapi bukan atas dasar benci, tapi atas dasar welas asih kita memurnikan, kita mengempower setiap aspek dalam hidup kita untuk melepaskan kemelekatan yang tidak berbasis fakta itu. Jadi kemelekatan tentang sesuatu tuh permanen. Aduh, gitu. Ada kemelekatan bawah sadar di mana aku tidak bisa hidup, tidak bisa bahagia tanpa ini gitu. Nah, itu kita secara sadar kita lepas dulu. Tapi secara bawah sadar nanti banyak banget yang misalnya tubuh kita ketika sakit, ketika kita itu banyak sekali. Saya pribadi mengakui, mengalami, sudah melepaskan yang secara sadar ini, yang secara bawah sadar banyak sekali. Dan itu satu perjalanan untuk melihat. Dan berat ya. Dan maksudnya tidak seperti kayak wah gitu. Tapi lagi-lagi sesuai dengan bab sebelumnya, yaitu joyful effort atau sukacita yang usaha yang penuh sukacita. Justru ini layak buat diperjuangkan meskipun sulit, dan ini dibawa mati.
Ada yang bilang ilmu tidak dibawa mati. Khusus hal-hal ini dibawa mati karena ini yang mengubah, yang mentransformasi kuda-kuda pondasi batin kita. Nah, jadi melihat penderitaan ini kita tidak perlu berkecil hati, justru penderitaan itulah hasil dari fakta hidup yang penuh dengan kekompleksan ini dan penuh pergeraan ini. Kemudian ada genggaman yang kita menggenggam pada hal yang kita suka dan kita mengusir hal yang tidak kita suka. Nah, ada ketidakpuasan di situ. Ada kekosongan ya, seperti hati kita menjadi hampa. Hati kita menjadi mencari terus apa ini gitu. Nah, di situ jadikan itu sebagai motivasi untuk mencari apa yang penting, apa yang benar-benar layak diperjuangkan, apa yang benar-benar baik untuk kita perjuangkan sekarang. Itulah kebenaran, dharma, ajaran yang sebenarnya. Karena kita sudah ngerti gitu, lihat bahwa hidup ini memang ketika kita genggam, ya penderitaan. Oke? Semangat teman-teman dan berkah mengalir selalu.